Misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini, dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya pun tak kembali Gus Bah itu dulu. Itu perlu dicek nih kakak itu. Masalah itu. Perlu dicek tenan atau orang itu. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukhan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen tunggu di India. Nah, kepen paling keren Gus Bah itu wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo iku. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasane kok. Jadi aku takok, alasane mlebu neraka yo. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih. Kan kita dikasih kunci surga, Miftahul Jannah. Wong ora ono kuncine, rono iku golek sapa? Makanya Allah itu heran. Di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok padu bendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam orang surga. Apa di surga? Mungkin bayi sampean pertama di surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kalih, sing lahir ning bumi kalih. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Mulane pertama ana protes iku perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Lare kan ade bojo elek protes itu berarti kelakuanmu koyo Kobil. Kobil iku ganteng untuk labuda. Elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi nek protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terusno iku. Tapi iki cerita. Jadi awal ana protes ya urusan terus buat terus nopo ya ora ono salah yo menjenjol yo ono turunane cuma aku ora ro KTP tok Kobil apa tok Habil ora. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin fa'asahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awwalu rasulin fa'asahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umate akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru. Yo ketok rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam ini swarga, misalnya masuk no banjir, swarga ada kebanjiran banget, kan bingung kan? Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, kok. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah neng sopo, kan anak putu nih, jadi pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna no. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Lagi terus artinya ada ulama yang nulis awalul rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalul rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu.
Terus ada mengatakan awalu rasulin da'a ila tauhid Ibrahim, ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan, ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Apa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing gawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya. Ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane gawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas narekam. Sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan tuh enggak jelas, sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, wae kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, kok pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya udah kayak gue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Bamun kok orang doa alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus tadi nanti. Tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Ini nak wong tuku dikurangi. Lha jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai, kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai, nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Nggak fair.
Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nara mulang dosa, karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walasane opo? Walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Ki nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 100, cek sarep plus cek badi 90 segini. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemene wis ra mulang ngongkonan lho malah innalillahi. Ono kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe beb. Atau mulang santri kon gawe botot ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya, no? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy'ari tidak boleh. Kalau anak kulo lagi ngoten, anak kandungku. Kulo nu niru ilmu bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku bali. Kulo yen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari rasidon. Tak takoki lagi ngono. Guyon lu angel lho, Pak. Seneng ku angel. Wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah iku, mewah. Guyon iku. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri di guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok dia iso seneng gak ya? Padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk rasido. Mana kalau saya tak tiru. Balik. Badhe nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya staufun, tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, salah aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan. Aku ora ngarang gak ngarang salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya, Pak. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl, wahada mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau dong rasanya tengah bapak nih, nak tuh badan pondok di balik santri pas kuliah udah terus. Salah gitu. Santri itu sudah dijual, wong tuane kadang, wong tua di sini malah kacau meneh. Saya ini santri kan rata-rata di wesel, dia kan kadang santri rata di wesel. Gitu, gurau-gurau masa. Lo kok usuk guyon, mewah. Udah karena Pak Alpat lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangnya jadi mantu yang suka, wah,
bayangno dadi dai kondang iso wae khayal-khayale gitu. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Santri itu liwat kacau. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup lebih padang ya. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri. Ya paham santri lho. Kang jare join kan. Rokok itu join. Santri saiki sak fikir-fikire itu tetep ngekeki sak leran gitu. Bisa ora ya rokok sitok itu digo. Dadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh kan biasa Mbah Kim di MGS. Ya Mbah Kim kan rokokan. Santri lipat. Kang nilai korek kan kayak gitu. Bareng di Sumet. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri di sini repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair apa ya Bamun kan? Itu jari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat ning pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung ngguri ono santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri di sini kacau. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan, disalami wae lho. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Batu Revan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan teks. Kalau teks itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ratir mau ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes kan? Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone ayo. Oh ngenes kan? Yakin kan? Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan ning pondok mlete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah terus. Sing kanca mboknya iki bojone ayu nggo mobil. Ono sing bukakno, wah tambah ngenes. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku. Nek
ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada wudhu. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang utama supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatul rijal wan nisa. Ya jadi anak nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ini padi-padi. Kabeh itu kau spontan yo komentar. Lho cah ayu niku kok grembek celek. Nek sing wedok sing ayu. Lu cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo dobatin to ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi itu kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar Rasul. Ora usah sok saleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama siapa kalimatnya ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Bu, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan. Kita sendiri demi rokok, jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yosi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa?